Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pagi ini dengan kasih kembali saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, edisi Jumat 26 Februari 2021. Doa saya pagi ini, kiranya kita boleh berada dalam keadaan yang sehat, boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan yang selalu nyata dan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan menikmati akan firman Tuhan melalui saat teduh pagi kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami sungguh mengagungkan Engkau ya Allah dalam kehidupan kami, karena Engkau sungguh baik dan senantiasa memimpin kami menjalani kehidupan ini. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, firman-Mu sangat rindu untuk kami renungkan bersama-sama. Kuasai kami, karuniakan hikmat-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan pagi ini, yang akan menjadi pedoman bagi kami menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi ini dalam saat teduh kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Tema yang akan menjadi perenungan bersama kita dalam saat teduh pagi ini adalah ceroboh. Ceroboh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ceroboh adalah sikap tergesa-gesa atau tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan tanpa berpikir panjang tentang akibat dari keputusan yang kita ambil. Sikap ceroboh ini juga dilakukan oleh Sarai dan Abraham. Ketika mereka telah lama menanti janji Tuhan yang tak kunjung ditepati, akhirnya Sarah menyuruh suaminya untuk menikahi hambanya Hagar. Setelah Abram menikahi hambanya itu, dan kemudian Hagar mengandung anak Abram,
masalah baru pun kemudian hadir dalam rumah tangga mereka. Terjadi perselisihan antara Sarai dan Hagar. Kedua perempuan ini saling berebut perhatian dari suaminya. Sarai merasa dihina karena kondisinya. Hagar menjadi lupa diri karena keadaannya. Ujung dari perseteruan dua perempuan ini adalah Hagar lari dari rumah Abram karena tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh Sarai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah diam saja melihat kekacauan yang terjadi di rumah Abram? Tentu tidak. Allah tidak berdiam diri. Allah melihat kesusahan Hagar sehingga ia menjumpai Hagar di padang gurun. Allah menyuruh Hagar kembali ke rumah Abram, memintanya untuk sabar menghadapi penderitaannya. Walaupun Hagar bukanlah bagian dari rencana Allah dalam hidup Abraham, tetapi ia tetap memberikan nama untuk anak Hagar itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini, karena ketidaksabaran, kita terkadang bertindak sendiri. Tidak sadar solusi yang kita ambil justru melahirkan masalah baru dan bahkan mengakibatkan orang lain pun menderita karena kecerobohan kita. Memang benar, Tuhan tetap akan menolong kita dalam menghadapi setiap masalah. Tetapi alangkah lebih bijaknya kalau sebelum memutuskan sesuatu, kita tetap dalam hikmat Tuhan agar orang lain tidak menderita karena kecerobohan kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah, Allah yang selalu menuntun langkah kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama dalam saat teduh kami ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk bagaimana kami sebagai manusia mampu memikirkan hal yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga kami boleh dengan tenang, damai dalam menjalani kehidupan bersama dengan orang lain. Untuk itu Tuhan, kami menyadari bahwa dalam memahami firman-Mu ini, kami lemah, kami tak berdaya, kami tidak mampu memahaminya dengan benar. Kuasai kami Tuhan, karuniakan hikmat-Mu kepada kami. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang telah kami renungkan pagi ini. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa menjalani hidup yang damai bersama dengan orang lain. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami pagi ini, berdoakan kehidupan kami jemaat Tuhan bersama dengan suami, istri, anak-anak kami serta rumpun keluarga dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab masing-masing kami yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan semangat, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini boleh kami lakukan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, dan di dalamnya kami boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan demi kelangsungan kehidupan kami bersama dengan keluarga. Berdoa akan kehidupan
jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Efrata Bontang, dalam tugas pelayanan masing-masing mereka, dalam kegiatan yang dilakukan di jemaat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, biarlah semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Apapun yang menjadi program dari jemaat boleh terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami menyadari bahwa pergumulan tidak akan lepas dari kehidupan kami. Berdoa akan pergumulan kami, sakit penyakit, duka cita yang mungkin saat ini menghampiri kami. Pulihkan kami, kuatkan dan hiburkan kami semua yang bergumul karena sakit dan juga dalam duka cita. Sehingga kami semua boleh terus dikuatkan, terus berpengharapan kepada Tuhan, memandang kehidupan ini, bahwa hidup ini sangatlah berharga dan hanya boleh dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntun sertai kami selalu, karuniakan kami kesehatan, jauhkan kami dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh tetap sehat. Ketika ada saudara-saudara kami yang terpapar, yang harus isolasi ataupun karantina mandiri, kuatkan mereka, karuniakan semangat, sehingga ke depan mereka boleh kembali pulih untuk melakukan segala aktivitas tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di surga, ini doa kami, syafaat kami. Ada begitu banyak hal yang kami pohonkan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan Maha Tahu dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami dan segala harapan, cita-cita dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Kiranya sepanjang hari ini kita boleh lalui dengan penuh semangat, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin.